sahabat di Aku Tahu Channel. Kali ini kita akan dicerahkan dengan pembahasan firman. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah nuzul menjadi manusia yang sama dengan kami, sehingga kami terus mau tercerahkan, sehingga kami terus menjadi manusia sejati. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Para sahabat channel yang disayang Tuhan, kali ini kita akan belajar tentang persaudaraan yang rukun. Biasanya kita sudah familiar dengan ayat-ayat ini, tapi kita akan fokus kepada hal ziarah. Nanti kita akan lihat. Saya bacakan terlebih dahulu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi bukan kehidupan sementara, tapi kehidupan selama-lamanya. Waktu saya kuliah, saya senang dengan lagu dan kami bikin kor. Biar saya nyanyikan di ayat 1 itu. Begini lagunya. Hine tofu manaim zevedachim cham yachad. Hine tofu manaim zevedachim cham yachad. Hine tov zevedachim cham yachad. Hine tov zevedachim cham yachad. Ini luar biasa, persaudaraan yang rukun, tapi di dalamnya harus ada pendalaman atau penghayatan yang dahsyat, sehingga kita bisa mengalami persaudaraan yang rukun itu. Sebab dalam persaudaraan rukun, kita akan menikmati kehidupan selama-lamanya. Sekalipun kita seperti di dalam kesementaraan, tapi kita bisa merasakan kehidupan selama-lamanya. Dan saya bersyukur Tuhan Yesus melalui rasulnya berkata, melalui Rasul Paulus, bahwa kita menanti-nantikan Kristus sebagai warga kerajaan surga. Dan dari surga itu kita menanti-nantikan Kristus. Agak aneh bukan? Tapi ini harus kita dalami. Pertama, kita mau dalami dulu makna ziarah. Di sini ayat 1 saya ulangi. Nyanyian ziarah Daud. Ini nyanyian ziarah. Jadi kita tidak boleh memikirkan terlalu cepat. Oh, ziarah, kita ke kuburan atau kita ke Timur Tengah. Jangan dulu demikian. Secara etimologis, kata ziarah di sini dikatakan ma'aloth. Ma'aloth itu plural atau jamak dari kata tunggalnya ma'alah. Ma'alah ini pengertiannya adalah what comes up, apa yang akan muncul. Jadi artinya dari buahnya, dari bahasa Bataknya perbuenya, perbue. Jadi ma'aloth atau ma'alah ini memberikan pengertian kepada kita, ini suatu perjalanan intelektual, perjalanan pola pikir,
Dan di sini langsung kita teringat kepada perkataan Rasul Paulus, demi kemurahan Allah di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan seterusnya, dan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Nah, ini maksudnya perjarahan itu. Kembali lagi, ma'alah. Ini elevation, berarti peningkatan demi peningkatan. Kondisi yang benar-benar semakin meningkat pola pikirnya. Kalau ada istilah dahulu orang kaya baru, lalu dicap, langsung sombong banget, baru kaya begitu. Nah, itu diukur dengan materi-materi. Tidak cocok. Ini pengertian mengenai naik tangga secara ideal atau secara rohani, bahasa gaulnya. Bahasa gaul sekarang, sampai ada lagu-lagu rohani. Padahal lagu rohani susah didengar oleh telinga, karena telinga itu materi, harus mendengarkan yang kedengaran. Kalau roh mana bisa terdengar. Nah, tetapi hal ini bukan soal itu. Ini soal peningkatan pola pikir. Pola pikir yang terus semakin meningkat kepada, misalnya, kalau dulu waktu saya kecil, saya punya 5.000 rupiah uang. Aduh, happy banget. Saya bisa membeli kerupuk sampai 10, 25 rupiah saja. Tapi sekarang ini, begitu punya 100.000, 200.000, 300.000, biasa saja tuh. Sampai ada teman, saya sumbangkan 200.000 uang saya. Gak usah 200.000, terlalu tinggi katanya. Oh ini bicara perbedaan pola pikir. Nah, ini maksudnya. Tapi ini bukan soal materi. Ini soal peningkatan pola pikir kepada tempat yang lebih tinggi lagi, dan hanya kita yang bisa merasakannya. Dan itu bisa terlihat dari buahnya. Secara etimologis lagi, selain ma'alah untuk arti kata ziarah tadi, ada istilah yang lebih familiar lagi di tulisan lain. Bahasa Inggrisnya pilgrimage. Pilgrimage itu saya bacakan Mazmur 84 ayat 5 atau 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau ya Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Di sini kata ziarah itu adalah mesilof. Itu bentuk jamak, dan tunggalnya adalah mesilah. Mesilah artinya mendaki, berjalan terus kepada jalan yang lebih luas, lebih publik, lebih lurus. Berarti ini menunjukkan kepada kematangan mental, kematangan mentalitas. Dan kata lain untuk ziarah tadi, pilgrimage, Mazmur 119 ayat 54. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Di sini orang asing dikatakan, bahasa Inggrisnya in the house of my pilgrimage. Lagi-lagi mesilah. Ini teringat kepada tradisi sekarang, orang berlomba-lomba ke Israel, atau saudara kita yang beragama Islam naik haji. Ini pilgrimage. Mesilah artinya dia naik ke rumah Tuhan yang diyakini Tuhan di sana, lalu masuk ke situ. Tetap dikatakan di dalam Mazmur 119 tadi sebagai orang asing. Nah, ini berarti ini jiwa seorang peziarah. Dia sebagai orang asing di mana dia berada. Ini persis seperti Bapak Abraham. Ini mengingatkan kepada Bapak Abraham. Dan ini sebagai idealisme dari orang beriman. Jadi kalau para sahabat di Aku Tahu Channel, kita katakan kita orang beriman, kita akan menyadari diri kita demikian. Kita sebagai orang asing. Saya bacakan di Ibrani 11 ayat 8 sampai 10.
Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Ini sudah dapat di tanah perjanjiannya. Seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Tuhan yang berjanji itu, yang memberikan janji itu, ia setia. Para sahabat, ya Aku Tahu channel, ini sebagai konsep dulu. Kita tahu bahwa pengertian dari ziarah itu mendalam bukan? Kita seorang yang beriman, berarti kita merasakan bahwa kita hidup sebagai orang asing. Tapi beda dengan orang yang terasing. Kalau bahasa ininya, bahasa psikologisnya alienated, artinya terasing, teralienasi. Akhirnya dia merasa minder, merasa tinggi hati dari orang lain atau lebih tinggi dari orang lain. Bukan, ini bukan itu maksudnya, bukan secara psikologis terasing. Dan kita tahu orang yang membunuh diri itu, saya selidiki secara sosiologis begitu, bukan karena dipukulin orang atau dihina orang, diledekin atau nilainya jelek di sekolah, atau karena miskin gak makan 5 hari. Bukan itu ternyata membuat orang lalu bunuh diri. Oh bukan, ternyata karena dia merasa sendiri. Nah ini beda, merasa sendiri dengan sebagai orang asing itu berbeda di sini. Nah inilah pengertian ziarah. Jadi Abram dan akhirnya menjadi Abraham, dan kita di perjanjian baru, dan kita sudah menikmati hari kenaikan Kristus. Dan Kristus dikatakan dalam Matius 1 ayat 1, Yesus Kristus anak Abraham, anak Daud. Jadi Daud yang kita bacakan sekarang ini ziarah Daud, dan kita juga teringat kepada Abraham tadi, Yesus anak Daud, anak Abraham. Dan Abraham pertama sekali merasakan ziarah ini. Jadi ziarah, lagi-lagi kembali ke makna sejatinya, adalah peningkatan pola pikir, dan akhirnya itu menunjukkan kesemakin dekatan kita kepada Tuhan. Dan saya langsung akan menyatakan fokusnya di sini dalam perziarahan ini adalah istilah Shema. Dan orang Israel itu, kita di Indonesia pun ada istilah azan gitu. Azan itu bahasa Arab satu rumpun dengan bahasa Ibrani, itu artinya pendengaran. Azan, zan, ya, z dan nun. Azan, azan. Jadi di Israel itu sampai sekarang istilah begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Gitu. Echad itu ya di sini tadi Nematofumanaim Shevetahim Amiyakhat, satu akar. Yakhat artinya persaudaraan yang rukun. Jadi rukun itu adalah kesatuan. Ya. Di akhir kata Shema tadi, Ulangan 6 ayat 4. Dan ini menjadi hukum terutama bagi kita. Itu diulangi di dalam Markus 12 ayat 29. Ketika orang-orang Farisi atau orang-orang yang mau berniat untuk mematikan Yesus sebelum waktunya, mereka mencari-cari kesalahan. Apa hukum terutama? Yesus langsung mengulangi Ulangan 6 ayat 4 tadi. Hukum terutama ialah Shema Israel, Adonai. Adonai itu untuk istilah Yahweh. Aku adalah, aku ada. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi Tuhan itu Esa. Dan memang
Kita orang percaya Tuhan tidak pernah mendua hati, karena memang kita percaya kepada satu Tuhan. Ya. Kembali ke sini, lagi-lagi kita teringat kepada Abraham sudah tadi. Ya. Mari kita lihat bahasan lebih lanjut. Kita sudah mengerti bahwa kita sebagai orang asing, kita benar-benar tertuju kepada peningkatan akal budi kita dan terus semakin dekat dengan Tuhan, dan kita menjadi semakin terikat dengan Tuhan sendiri, ya. Dan ini dalam prosesnya kepada Abraham tadi, ya. Lalu kita melihat di ayat selanjutnya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi sesudah kita tadi mengetahui makna ziarah itu sesungguhnya, dan ini harus berdampak kepada diri kita yang semakin menikmati persaudaraan, makin menikmati kesatuan, echad tadi, kesatuan, dan kita menjadi pelaku firman. Lagi-lagi yang dimulai dengan tadi Shema. Kenapa istilah Shema ini saya bongkar di sini? Kenapa? Karena memang dasarnya dalam Yudaisme itu, sebelum ada anak-anak cucu Abraham secara fisik itu, Abraham mengalaminya terlebih dahulu. Dia Shema. Saya bayangkan dengan sebelum kematian Kristus dan sesudah kebangkitan Kristus. Yesus berkata waktu Yesus disalib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya ini kekanak-kanakan. Nah, ini tidak masuk dalam perjarahan karena kekanak-kanakan, tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, ini berarti mentalitasnya belum maju, belum memahami kata ziarah ini. Tapi sesudah Yesus bangkit, Yesus berkata, bahkan sebelum hari Pentakosta yang akan kita rayakan 10 hari ke depan, terimalah Roh Kudus. Bahkan kepada murid-muridnya pun, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus membukakan pikiran murid-muridnya sehingga murid-muridnya bisa mengerti kitab suci. Dan ini menjadi pembangunan kita atau pencerahan yang lebih dalam kita akan lihat. Jadi ziarah bersama saudara-saudara in unity tadi, Yechad. Jadi Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Jadi dengarlah. Jadi dengar ini bukan dengar, ya itu saudaramu ya, oh iya saudaraku, besok bisa lupa lagi. Bukan, ini Shema ini benar-benar kata istilah responsible. Saya lebih tepatnya kata responsible. Responsible itu tentu udah dewasa, makin dewasa. Responsible dari dua kata ya, response dan able. Jadi dia bisa merespons dan bisa langsung dia mengambil tindakan hasil dari responsnya itu untuk lebih meringankan sesama, lebih bermakna kepada sekitarnya, dan semakin membuat kehidupan terberkati, bukan sebaliknya. Dan Yesus pernah berkata juga bahwa iblis atau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, memberikan hidup dan hidup yang lebih berlimpah. Ini saya lihat dua hal yang perlu kita pikirkan. Sebenarnya sederhana, firman Tuhan itu hanya dua hal itu, hidup atau mati. Atau begini ya, pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri berarti ada sesuatu yang hilang, membuat kita, sial ya. Baru yang kedua, membunuh berarti ada yang mati.
Makanya ada upah dosa adalah maut, artinya upah dosa akibatnya mati. Entah mati satu saraf sebelum waktunya, atau satu otot kita. Misalnya kita mau menonton sesuatu, salah jalan, kita langsung terantuk kaki kita, jadi susah jalannya menuju tempat tontonan itu. Berarti ada mati satu saraf gitu, atau satu kaki kita, jempol, jadi terhalang, jadi lambat ke sasaran. Nah, pengertiannya dosa begitu. Jadi upah dosa adalah maut, begitu pengertiannya. Lalu tadi mencuri, membunuh dan membinasakan. Binasa tentu kebalikan dari sini tadi, kehidupan selama-lamanya, berarti kematian selama-lamanya. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup lebih berlimpah, more abundantly, artinya semakin berlimpah. Dan ini pengertian tujuannya nanti kepada ziarah ini. Ya, ziarah ini semakin bisa membangun diri, semakin bisa melakukan kasih. Itulah ya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dia tidak mungkin lagi bisa melukai temannya, karena dirinya sendiri pun sudah sempurna begitu, sudah sehat walafiat. Begitu ringannya melakukan firman Tuhan itu, ya. Dan inilah pengertiannya ziarah bersama saudara-saudara. Jadi orang-orang yang, maaf kata ini ya, saya testimoni sedikit. Sebelum ketemu istri saya seorang perokok, dan dari kecil saya sudah merokok. Jadi saya mau lepas dari rokok susah. Kenapa susah? Nggak bisa lagi. Kenapa? Sudah terikat, udah nggak bisa terpisahkan saya dengan rokok gitu. Rokok di Samsu, Commodore istilahnya dulu itu ya, pusuk. Itu saya sapin, dan suatu kenikmatan luar biasa. Tapi begitu saya ketemu dengan calon istri saya di tengah-tengah orang, maaf kata, yang harum-harum begitu, saya lambat laun merasa nggak enak. Saya terjun langsung karena demi cinta. Saya mau hidup lebih makmur, lebih enak, daripada saya membatasi diri berteman kepada hanya itu saja, hanya sesama orang perokok atau sesama orang yang asal-asal ngomong. Nah, tetapi kemudian saya terikat, makin sayang, dan calon istri saya juga menyambut saya atau memberi lampu hijau gitu ya. Akhirnya connect. Nah, cinta bukan lagi cinta sebelah tangan, tapi sudah connect seperti lampu, klik, masuk positif dengan negatif. Nah, ini pengertiannya kepada kita. Jadi kalau kita sudah mengalami ziarah sesungguhnya tadi, otomatis bersama saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan kelengketan kita dengan Tuhan, otomatis dia akan melengket kepada kita. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan ziarah tadi. Dan juga kita semakin bisa juga, yang kedua, yang terakhir yang perlu saya pesankan untuk kita adalah bahwa kita semakin rajin untuk mendalami firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini tadi di ayat selanjutnya, ini soal nama baik, dan ada di situ minyak urapan. Ini nama baik. Di dalam ayat lain dikatakan ya, nama baik bahkan lebih penting daripada minyak urapan, misalnya precious oil. Sebab precious oil itu bisa dihancurkan, tetapi nama baik tidak bisa dihancurkan. Dan kehidupan selama-lamanya itu adalah bicara nama baik. Jadi mari kita, para sahabat ya Aku Tahu Channel, mari kita terus berziarah dalam hidup ini dan pelihara terus firman Tuhan, dalami. Jangan kita terus mengalami kematian Yesus. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi semakin kita mendalami, kita tahu apa yang kita lakukan. Dan nama baik, lagi-lagi nama baik, karena kita ada Kristusnya. Kristus sudah bangkit, Kristus hidup selama-lamanya, dan Kristus yang berkuasa di hati kita. Dan saya ikatkan sekali lagi sebagai kesimpulan firman Tuhan ini, betapa bahagianya Harun karena memiliki Urim dan Tumim di dadanya, itu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur Kristus berkuasa di hati kita. 1 Petrus 3 ayat 15, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan.
Dan bagi siapa yang minta pertanggungjawaban kepada kita, kita akan bisa berikan. Itulah nama baik kita. Selamat berziarah para sahabat di Aku Tahu Channel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang memulai bahkan meneguhkan perjalanan kami, karena Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Seperti Engkau memanggil Abraham sahabatmu karena dia tetap percaya kepadamu, demikianlah Engkau menganggap kami sahabat. Engkau tidak memanggil kami budak, bahkan Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Engkau yang memberikan hati kami. Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami di dalam perziarahan kami semakin cerdas dan semakin rajin meneliti firman-Mu, dan kami terus dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami terus tercerahkan dan terus membawa persaudaraan yang rukun dimanapun kami berada. Kemuliaan hanya bagi Kristus, penguasa langit dan bumi dan penguasa hati kami. Amin. Demikianlah pencerahan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman atau ke saudara yang lain. Dan kring 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 kring. Tuhan Yesus memberkati.